mencari yang berdosa dan ia mencari di kaum. Ia cari yang berdosa, cari di kaummu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki ibadah. Dan yang akan memimpin ibadah kita atau yang membawakan firman, Bapak Pendeta Luther Lutfi Barumbun STH dengan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB 2 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar dan bait-bait yang seterusnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Kita akan bermazmur memuji Tuhan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat ke-11 secara responsorial. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegarlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Mari kita sambut dari Mazmur 105 ayat 1, ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa dan ayat-ayat seterusnya.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan kita bersama mendengarkan 10 perintah Tuhan. Demikian dasatita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita bersama-sama lakukan Kidung Jemaat yang 434 ayat 1. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku dosa kita, dan kita nyatakan dalam bentuk lagu nyanyian Jemaat Nuansa Etnik nomor 11, Suka Duka Ku Tempuh. Suka duka ku tempuh,
Dengarkan berita anugerah dari Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada anaknya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nyanyian rohani 137 ayat 1 kita lakukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan menyampaikan ungkapan syukur kita lewat persembahan ataupun yang akan dijalankan. Sebelum kita memberikan persembahan kita diingatkan dari Ulangan pasal 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari NKB 199 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? kasihku pada Yesus, mungkin tak hancur pula hatinya. Apa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Dikala kita telah memberikan persembahan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, yang mana di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah ungkapan syukur yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Dan bila persembahan kami ini ya Tuhan dapat kami pakai untuk mewartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Tuhan Bapa kami dalam surga, demikian juga berkat-berkat yang masih ada pada diri kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, biarlah kami pakai dalam melanjutkan kehidupan kami, dan di dalam kehidupan ini ya Tuhan senantiasa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami membawa doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah, kami datang bersekutu, sehati sepikir, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu ini. Baik kami yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja ini. Hadirlah ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami, memberikan hikmat untuk mengerti firman yang kami dengar dan renungkan hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami umat-Mu telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukapan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara,
untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud untuk itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga diperbenarkannya. Dan mereka yang diperbenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang akan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan.
Haleluya. Jemaat, kita bersama-sama berdiri dan kita akan mendengarkan pembacaan Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian Injil Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangannya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya, karena tidak satu pun disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kurre sumangak puang. Jemaat Tuhan yang sama berbahagia, kita akan renungkan firman Tuhan lewat bacaan kita pada hari Minggu ini, yang penekanannya pada Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan keselamatan bagi kita semua. Mengenal keselamatan yang dianugerahkan Allah berarti kita telah memperoleh hikmat Allah. Hikmat pada hakikatnya sering didefinisikan kebijakan, kearifan, juga berarti kepintaran mencapai hasil, dengan kata lain menyusun rencana yang benar guna mencapai hasil yang dikehendaki. Orang yang mendapat hikmat dari Allah akan mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik menurut kehendak Allah. Bisa kita bandingkan 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Hikmat bukan bersifat teoritis,
tetapi pertama-tama dan terutama bersifat praktis. Artinya langsung mewujud dalam kehidupan nyata melalui kata, sikap, dan tindakan sehari-hari. Allah adalah sumber hikmat yang benar. Karena itu ketaatan kepada Allah dan kemauan untuk mendengar dan sedia melakukan kehendaknya merupakan dasar utama memperoleh hikmat daripadanya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus dalam pengajarannya menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan hakikat kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 bacaan kita, Yesus mengangkat dua perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah, yakni biji sesawi dan ragi. Biji sesawi sangatlah kecil dibandingkan dengan biji-bijian lainnya. Namun ketika ia tumbuh dan menjadi besar, burung-burung dapat bersarang di atasnya. Demikian pun ragi yang dipakai untuk membuat roti. Ia adalah bagian kecil atau sedikit saja dibandingkan seluruh tepung terigu atau adonan lainnya. Tetapi jika tidak ada ragi untuk mengkamirkan atau mengembangkan adonan, maka roti tidak akan jadi, berarti roti tidak ada. Demikian pun juga kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri telah mempraktekkannya. Ia mulai pelayanan dari desa terpencil dengan metode pelayanan sederhana, berjalan kaki dari desa ke desa. Pengajarannya yang berangkat dari masalah-masalah yang real dialami pendengarnya. Dan yang lebih penting, ia mempraktekkan langsung apa yang dikatakannya. Kerajaan Allah semula berasal dari yang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi mampu mengubah dan mentransformasi sesuatu menjadi besar. Transformasi menyeluruh kerajaan Allah berlangsung secara diam-diam, namun nyata. Matius 13 ayat 33. Proses transformasi tidak kelihatan, tetapi akibatnya bagi seluruh dunia jelas terlihat. Seluruh alam semesta mengalami transformasi. Kerajaan Allah bekerja dahsyat memperbaharui seluruh ciptaan. Pertumbuhan dan perkembangan dari suatu yang kecil atau sederhana menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Hanya karena tuntunan hikmat Tuhan. Saudara-saudara seiman dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita hanya terarah pada hal-hal yang kelihatannya besar dan luar biasa, dan mengabaikan hal-hal yang kecil atau sederhana untuk dilakukan. Untuk menjadikan hidup lebih bermakna, tidak selamanya diukur dari hal-hal yang besar, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil, sederhana, untuk kemudian memberi dampak yang besar dan luar biasa. Tidak ada sesuatu yang terkenal, populer, dan luar biasa tanpa diawali dengan perjuangan kecil dan sederhana lebih dahulu. Yang patut bagi kita ialah bagaimana memainkan peran dan fungsi kita
dengan baik dan benar, walau kecil dan sederhana, tetapi dengan tekun dan tabah untuk melakukan talenta yang Tuhan anugerahkan, maka akan membawa dampak dan buah yang besar serta luar biasa bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain. Karena itu, jangan ragu dan kecil hati melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana hingga yang besar. Lakukanlah semua itu dalam kuasa dan hikmat Tuhan, maka hidup Anda akan terus terberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Apakah kita sudah memiliki hikmat Tuhan? Dan sesuatu yang kita lakukan dengan hikmat Tuhan, baik kecil, sederhana maupun yang besar, akan memberi makna dan dampak yang besar bagi hidup kita dan bagi sesama kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menyaksikan tentang hal-hal yang sederhana. Jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi hidupilah hidup Anda sendiri dalam iman dan harap hanya kepada Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa tumbuh berbuah dalam hikmat Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita, kembali menaikkan doa syafaat kita yang kita akhiri doa Bapa kami. Mari berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami di minggu ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar terus memberikan semangat sukacita menjalani hidup dan tugas tanggung jawab kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa menjalani hidup dalam hikmat yang Engkau anugerahkan. Tuhan Allah, berdoa semoga kami semua yang mendengarkan firman ini tetap menjalani hari-hari hidup dengan penuh sukacita. Tengah-tengah ibadah minggu ini Tuhan, sekalipun hanya melalui media online, tetapi tidak mengurangi arti dan makna di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami semua, anak-anak-Mu dalam persekutuan jemaat Laharoi Telo Baru. Berkatilah kami dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berkati dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari, sehingga semua yang kami lakukan sungguh amat baik adanya di mata Tuhan, dan kami terus terberkati. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu dalam persekutuan kami yang saat ini sangat bergumul dalam berbagai hal. Lawatlah mereka satu persatu, karena dalam keadaan sakit seperti Mama Reno, Oma Stephen pasca opname dan operasi. Juga saat ini Owa Wandaso ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan pulihkanlah mereka semua
dan kembali sehat melanjutkan hidup. Begitupun anak-anak Tuhan lainnya yang sakit dan dirawat oleh keluarga masing-masing di rumah mereka. Tuhan, Engkau mengenal dan mendengarkan rintihan mereka. Hadirlah di dalam kasih-Mu, pulihkanlah mereka satu persatu, sehingga kembali sehat melanjutkan hidup anugerah-Mu. Begitupun yang sudah lanjut usia Tuhan, Engkau senantiasa berikan kekuatan iman dan senantiasa bersukacita menjalani masa-masa tua, karena Tuhan sudah memberikan umur yang panjang, dan mereka akan terus mengimani kasih setia Tuhan sehingga tetap bersukacita dalam segala keadaan dalam menghadapi masa-masa tuanya. Dalam semua tugas-tugas yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan, baik ringan, sedang maupun berat, kalau Engkau selalu hadir, semuanya dapat dijalani dan dialami dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan menyatakan berkat-berkat melalui tugas pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau selalu jaga kami dalam pergumulan melalui pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Namun Tuhan, Engkau sudah menunjukkan hal-hal untuk penanganannya kepada ilmuwan untuk menemukan vaksin. Walaupun itu sementara dicoba, tetapi Tuhan berkati kiranya, karena Engkau memberikan hikmat, dan pada akhirnya vaksin itu dapat mengatasi semua sakit penyakit lewat COVID-19 ini Tuhan. Baik di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami maupun di seluruh muka bumi ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, jaga kesehatan kami semua, dan kami juga akan selalu menjaga diri kami, kesehatan kami, melalui protokol kesehatan. Semoga kami semua selalu sadar untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami yakin percaya bahwa firman mengatakan jagalah dirimu maka aku akan menjaga kamu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berdoa kepada-Mu Tuhan bagi anak-anak kami dalam perjuangan studi mereka serba sulit untuk belajar di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang membantunya, bahkan dipimpin oleh guru-guru mereka di tempat masing-masing. Tuhan, semoga semuanya berjalan dengan baik. Suatu saat dapat dilewati dengan keadaan ini dan kembali melanjutkan pendidikan seperti sedia kala. Tuhan Allah Bapa dalam surga, bagi teman-teman PPGT, pemudamu, pemudimu yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan untuk memperoleh pekerjaan, dan juga yang mencari pasangan hidup, bukakan jalan untuk memperolehnya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tugas pelayanan gereja-Mu melalui tingkat jemaat, klasis, wilayah sampai sinode. Engkau berkenan. Ya Tuhan, serba sulit semuanya, tetapi kami tetap tabah dan sabar untuk menghadapinya dengan iman yang kuat. Suatu saat semua dapat kami lalui. Tuhan Allah Bapa dalam surga, peliharakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sepekan mendatang dalam segala tugas dan rencana kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan dapat memimpin bangsa negara ini dengan baik, dan kami akan senantiasa tunduk kepada aturan yang ada demi kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kepada saudara-saudara kekasih kami yang sangat sulit dan susah karena bencana alam, baik yang ada di Luwu Utara maupun
di berbagai tempat sampai ke luar negeri. Tuhan, dalam kesusahan mereka tidak berdaya, Engkau menolongnya dengan memakai sesama yang lain untuk terluput dari beban yang sedang menindih mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada TNI dan Polri yang senantiasa mengayomi bangsa negara kami ini, Tuhan memberkati. Dan juga ya Tuhan kepada tenaga medis, perawat dan dokter yang senantiasa menjadi ujung tombak dalam penanganan pandemi ini. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, berikan semangat, dan jagai lindungi untuk terhindar dari COVID-19 ini, Tuhan, bersama dengan keluarganya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat kami Tuhan, sahuti dan sempurnakan, karena kami datang berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Dengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. NKB 100 ayat 1 kita lakukan bersama. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, tetaplah berbuah dalam hikmat Tuhan. Arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah syukur yang telah kita angkat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, sekaligus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, selayaknya kita menyampaikan ucapan syukur kita atas perkenan Tuhan. Hingga pagi hari ini Bapak Pendeta bersama dengan tim majelis, singers, secara khusus kepada tim kreatif Jemaat Laharoi yang sungguh luar biasa berkat yang diberikan hingga pagi hari ini ibadah media online kita bisa berjalan dengan baik. Semuanya ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus di jemaat kita, hanya karena kasih
dan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan melalui kesempatan ini saya menyampaikan Tuhan memberkati kita semua yang ikut beribadah dimanapun keberadaan kita, di rumah kampus kita masing-masing. Dan untuk menutup ibadah kita, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di matamu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau pergi dekat, aku berbuat yang benar. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Segenap majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi Jemaat Lahanui Keno Baru, dan semua yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan berkati. Puji namanya, puji namanya, Yesus.